Selamat siang, Suster Eti. Apa kabar? Selamat siang, Suster Afrida. Puji Tuhan, baik-baik saja. Lagi sibuk apa saat ini? Sementara memeriksa ujian MIT anak-anak. Jadi ya seperti itulah. Tugas guru. Ya, Suster, sebentar lagi kita akan melakukan proses coaching. Coaching adalah suatu proses untuk mencapai tujuan yang diinginkan melalui langkah-langkah dan sumber daya yang diperlukan. Apakah sudah siap, Suster? Sudah siap. Kita mulai. Selama sesi coaching, saya akan mendukung dan mendengarkan Anda serta bertanya. Saya berkomitmen untuk hadir penuh dalam memperhatikan Anda. Apakah Anda berkenan, Suster? Berkenan, mantap. Baik. Di akhir sesi coaching ini, apa hal spesifik yang ingin didapatkan? Saya ingin membuat taman sekolah. Wow. Taman, ya kebun sekolah, tapi taman yang indah. Kalau taman berarti bisa buah, bisa bunga. Kira-kira yang lebih spesifiknya, spesifiknya apa taman Ya, apa kira-kira? yang spesifiknya taman bunga ya, taman bunga. Taman bunga. Ya. Apa realistis dari tujuan ini? Kalau ditanya realistis berarti dalam hal ini saya mempunyai ya kemampuan dalam hal menata taman. Itu yang realnya di situ. Saya merasa bahwa saya punya kemampuan dalam hal itu karena beberapa tempat yang saya lalui itu kalau misalnya saya ditempatkan di taman berarti ya bisa membawa hasil. Dan itu yang saya yakin, Ya, saya bisa. berarti realistisnya memang bisa pasti ya, karena ada kemampuan seperti itu ya. Benar. Ada skill gitu. Ya, ada skillnya. Oke, apakah Anda memiliki kemampuan dan kemauan untuk mencapainya? Iya, untuk kemampuan itu yang tadi saya katakan, saya punya kemampuan yang ada dalam diri saya, yaitu kemampuan yang dari dalam ya. Dalam hal ini ya kemampuan yang diberikan Tuhan. Karena saya yakin, karena kita semua orang kan tidak memiliki kemampuan itu. Nah itu yang saya merasa memiliki itu. Lalu kemauan, saya punya kemauan keras karena ya mungkin karena timbul dari hati. Jadi saya juga termasuk orang yang kalau misalnya sudah mempunyai satu rencana, kalau misalnya saya tidak merealisasikan, saya merasa semacam ada tagihan di dalam diri saya. Jadi mau tidak mau saya semacam nekat lah. Kalau misalnya hari ini harus selesai hari ini. Kalau tidak hari ini ya saya untuk tidur juga terganggu, tidur malam maksudnya. Jadi Seperti pikiran ya gitu. terbawa pikiran. Iya, oke. Luar Ya. biasa. Apakah menurut Suster tujuan yang Suster utarakan ini penting? Iya, menurut saya penting karena ya kita di sini kan sekolah baru ya, sekolah baru jadi taman juga belum tertata dengan baik. Nah, justru itu yang saya punya rencana atau bisa dikatakan action plan ya. Saya ingin membuat taman ini menjadi taman yang indah karena kelihatan ya belum tertata ya karena kita masuk ke sekolah ini, sekolah baru ini yang baru dibangun, gedung baru juga belum sampai setahun dan justru saya merasa inilah saatnya untuk saya bisa menyalurkan ya kita bisa katakan bakat kemampuan yang ada. Ya. Oke, wow luar biasa ya. Jadi bakat dan kemampuan tidak terbuang sia-sia seperti itu. Iya, saya ingin menggunakan supaya berguna bagi orang lain. Dan menurut Suster mengapa ini penting sekali untuk dilakukan seperti itu? Menurut saya penting karena ya sebuah sekolah dan dalam hal ini adalah pendidikan ya, pendidikan. Jadi dari nilai seni memang ada juga perlu, lalu dari nilai pendidikan juga ada. Karena kita mendidik anak-anak bahwa ya, kalau dia memiliki rumah, di rumah juga kalau memang tamannya tidak teratur, dia perlu mengaturnya. Dia paling
bersihkan. Setelah bersih, mungkin ada bunga juga yang perlu ditanam. Ditanam juga bukan asal tanam, tapi perlu ditata. Jadi ada dua segi dari dari segi seni juga saya merasa itu sangat penting. Lalu dari segi pendidikan atau dari segi edukatif itu juga penting untuk menjadi contoh bagi anak-anak didik kita. Wow, luar biasa. Apakah tujuan ini dapat dicapai lewat sesi coaching yang singkat ini? Iya, dengan adanya sesi coaching ini saya yakin bahwa dalam pembicaraan kita akan menemukan sesuatu yang ya bisa mendukung saya untuk bisa merealisasikan apa yang saya rencanakan. Wow, luar biasa ya. Ya. Kira-kira apa situasi yang Suster bisa lihat saat ini? Situasi yang saya lihat ya taman kita belum tertata dengan rapi. Kebetulan kita juga memang tukang kebunnya belum tetap, kita hanya panggil saja, jadi macam masih berantakan. Tukang kebun yang datang juga hanya datang untuk potong rumput, sementara taman kita yang memang kita sudah ada bunga-bunga yang ditanam, tetapi memang karena tidak ada tukang kebun, jadi kurang teratur, kurang tertata. Nah, itu yang saya lihat situasinya, makanya saya tergerak hati bagaimana untuk mengatasi ini. Oleh karena itu saya membuat satu rencana. Ya, rencana ini saya ingin realisasikan dalam waktu dekat ini juga sih. Wow, luar biasa ya rencana. Ini sepertinya rencananya mulia ya, termasuk karena di sekolah dengan anak-anak sebagainya. Apa penyebabnya kira-kira, dan dengan melihat situasi ini apa penyebabnya? Penyebabnya yang tadi saya sudah sempat singgung ya, karena kita tidak ada tukang kebun. Tidak ada tukang kebun yang kalau misalnya mau andalkan tenaga kita juga tidak bisa, karena selain kita guru, juga kita adalah perempuan dengan tenaga yang yang kita punya ya seadanya. Jadi itu yang saya coba buat yang terbaiklah sesuai kemampuan saya. Dan yang saya mulai ya saya tanam dulu di pot supaya tumbuh dulu. Lalu nanti kalau memang sementara juga kita mencari tukang kebun. Ya mudah-mudahan dalam waktu dekat kalau ada ya bunga-bunga yang sudah tumbuh, sudah dalam pot, sudah tumbuh, nanti ya tinggal kita lihat posisinya yang terbaik bagaimana supaya bisa ditempatkan, ditanam di situ. Tuh. Luar biasa ya, oke. Jadi apa hasil spesifik yang ingin diperoleh dari tujuan ini, Suster? Hasil spesifik. Ya, hasil spesifik yang saya inginkan yaitu sekolah kita itu sekolah yang ramah lingkungan ya, yang ramah lingkungan, yang kelihatan indah karena ada bunga-bunga, lalu bersih, lalu menarik dari segi pemandangannya saja, dari luar kita lihat sudah menarik. Kalau memang sudah menarik, ya tentunya di dalam juga orang bisa menilai. Kalau dari luarnya seperti ini berarti di dalam juga bisa dinilai. Nah, itu yang orang bisa bilang, lihat dari luarnya, kalau memang luarnya oke, berarti di dalamnya juga oke. Ya. Kira-kira apa yang perlu dilakukan dari tujuan spesifik yang ingin didapatkan tadi ya, supaya orang bisa melihat itu. Kira-kira apa yang perlu dilakukan, Suster? Oh ya, yang saya lakukan, yang pertama saya sudah mulai sih, saya dengan mencari-cari search di Google ya, di Google, di YouTube, saya melihat taman sekolah yang indah, contoh membuat untuk mencari tahu contoh bagaimana mendesain itu taman yang indah, lalu supaya saya punya ide, lalu bagaimana dengan situasi sekolah kita, dengan lapangan dan sebagainya, dengan
semua tanaman yang sudah ada, bagaimana saya bisa mendesainnya untuk bisa menjadi taman yang indah. Wah, Ya. luar biasa ya, bagus. Apa dampaknya kira-kira dari hal-hal ini? Apa dampaknya? Dampaknya pasti yang jelas, pertama bagi saya secara pribadi, kalau sukses, pasti saya senang sekali. Saya senang sekali, saya merasa bahwa ya saya berhasil, rencana saya itu tidak sia-sia, tapi berhasil. Seperti tadi saya katakan, saya adalah orang yang kalau misalnya segala sesuatu belum selesai, berarti saya belum tenang. Tapi kalau selesai dengan baik, dengan sesuai dengan waktu, lalu hasilnya juga maksimal, saya merasa sangat puas, sangat bersyukur, sangat berterima kasih. Pokoknya ada kepuasan dalam diri. Dan selain itu juga dampaknya bagi dunia pendidikan ya pastinya pertama tadi saya bilang kita mengajarkan anak-anak. Lalu selain itu juga dari nilai seni juga ya, sekolah kita juga tertata indah, rapi, dengan taman yang indah pula. Ya, itu. Terus kira-kira bagaimana cara menjalankannya, Suster? Dari tujuan ini. Untuk menjalankannya yang jelas pasti saya berkoordinasi dengan kepala sekolah. Kepala sekolah karena intinya saya ini adalah penggeraknya, tetapi yang merestui adalah kepala sekolah. Itu. Lalu selain itu juga yang kami sementara lakukan juga mencari apa tukang kebun. Ya kita sebarkan informasi ini melalui grup, ya grup WA, grup kelas 1, kelas 2, grup sekolah juga. Lalu ada beberapa yang sudah lamar, nah, mereka sudah ketemu kepala sekolah, sudah adakan wawancara dan sekarang pertengahan ya hampir akhir ya, akhir Maret dan beliau yang sudah akan diterima untuk menjadi ya cleaning service di sini ya. Nah, khususnya di kebun, di taman itu akan datang bulan April. Dan itu yang kita sudah senang, secara pribadi saya senang karena berarti rencana saya akan berhasil. Gitu. Berarti istilahnya bekerja sama lah. Suster sebagai koordinator ya tadi seperti Suster bilang, no? Ya, ya. Oke. Kira-kira bagaimana memonitornya? Untuk memonitor itu yang saya katakan karena ini baru dalam rencana, tetapi yang jelas saya rencana saya sudah ya bisa dikatakan 90% lah. Sudah 90%. Lalu saya juga sudah menentukan bagaimana nanti, saya sudah gambar juga sih di kertas, bagaimana mendesainnya nanti untuk taman sekolahnya, lalu dengan jenis bunga yang ada, itu yang saya lakukan. Dan yang jelas kalau misalnya sudah ada tukang kebun, pasti kami kerjasama supaya sesuai dengan target saya, rencana saya ini. Terus bagaimana mengevaluasinya, Suster? Mengevaluasi. Ya, untuk mengevaluasi, saya tetap mengadakan pendekatan dengan kepala sekolah ya, mengadakan pendekatan kepada kepala sekolah supaya ya namanya kepala sekolah kan banyak kegiatan ya, banyak kegiatan, lalu ya banyak hal yang masuk di kepalanya, jadi kadang-kadang lupa. Jadi mengingatkan saja bahwa ya rencana ini harus berhasil dan saya bersyukur juga bahwa beliau sangat mendukung sehingga kami akan merealisasikan. Wow, luar biasa ya. Oke, apa standar evaluasinya, Suster? Kira-kira? Yang menjadi standar evaluasi, ya yang jelas saya ada perhitungan seperti itu. Perhitungan saya itu misalnya itu yang tadi saya katakan, dari segi waktu bulan April kami akan mulai karena tukang kebun ada. Nah, itu sudah pasti tukang kebun ada. Lalu selain itu juga dari segi tanaman yang tadi saya katakan, semua tanaman saya sudah siapkan sesuai dengan jenisnya.
Dan itu tinggal dimanfaatkan sesuai dengan tempatnya masing-masing yang memang sudah diberi tempatnya masing-masing sesuai dengan sketsa saya, sesuai dengan gambar saya sudah tempatkan bunga jenis ini, warna ini akan di sini, ini akan di sini, ini akan di sini. Supaya terlihat rapi begitu ya, suster, tersusun. Indah, kelihatan indah. Apa kesimpulannya kira-kira yang Anda dapat ambil dari sesi coaching ini, suster? Ya, kesimpulan yang dapat saya ambil yaitu sebuah rencana itu akan berhasil jika memang diikuti dengan tindakan nyata. Kalau hanya rencana ya mungkin tidak mungkin terjadi, tetapi kalau diikuti dengan kemauan, pertama ya, kemauan, lalu dilengkapi dengan kemampuan-kemampuan yang ada. Selain itu juga langkah-langkah yang memang saya perlu ambil untuk mensukseskan ya seperti itu atau menjalankan rencana saya itu. Akhirnya gitu ya, suster. Ya. Oh ya, oke. Ya. Apakah yang akan segera Anda lakukan segera setelah selesai coaching ini? Ya, setelah coaching ini juga saya akan melihat tanaman saya yang sudah ada itu saya akan siram. Memang saya siram tiap hari supaya dia masih bertahan hidup karena dalam pot. Jadi itu yang untuk sementara saya lakukan. Ya hari ini sudah tanggal 22, ya sekitar 8-9 hari lagi sudah ada pegawainya yang pegawai khusus ya. Jadi ya palingan kami tinggal kerjasama, saya monitoring, lalu beri masukan, lalu kami bisa action. Yes, action, langsung action ya. Oke. Kami bukan plan lagi, tapi langsung action. Supaya jangan hanya berbicara, tapi langsung action ya, suster ya. Benar. Seperti suster bilang tadi, jangan hanya ini, tapi rencana itu perlu direalisasikan. Seperti itu ya, suster ya. Jadi sekarang rencana, sekarang plan. Tapi yang tadi saya katakan, sekitar 8-9 hari lagi kami akan action. Baiklah suster, terima kasih. Semoga berhasil rencana, semoga bisa terlaksana dengan baik dan taman sekolah bisa berhasil dibangun. Terima kasih untuk proses coaching kita pada siang hari ini. Sebentar lagi kita akan mengakhiri sesi coaching ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di sesi coaching berikutnya. Terima kasih, suster. Dadah. Dadah. Ya.